Hampir semua orang pernah mendengar istilah karma. Namun pemahaman yang beredar seringkali keliru menafsirkannya sebagai sistem pembalasan atas perbuatan. Hakikatnya, karma jauh lebih mendalam, mengantarkan kita pada pemahaman tentang sebab dan akibat, menuntun kita menuju kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Karma bukan tentang keadilan retributif, melainkan tentang belajar dan berkembang melalui konsekuensi dari niat dan tindakan kita di masa lampau. Memahami karma memberdayakan kita untuk berinteraksi dengan dunia secara sadar dan penuh kasih sayang. Dengan memilih untuk bertindak dengan kebaikan dan ketulusan, kita menanam benih yang akan menghasilkan hasil positif dalam hidup kita. Menguasai prinsip-prinsip karma ini merupakan kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang penuh arti, memuaskan, dan selaras dengan kebahagiaan. Mari kita telusuri lebih dalam 12 hukum karma dan temukan bagaimana kebijaksanaan kuno ini dapat membimbing kita menuju pencerahan spiritual. Yang pertama, hukum agung. Sebagaimana Anda menabur, demikian pula Anda akan menuai. Analogikan diri Anda sebagai seorang petani. Benih yang Anda tanam hari ini akan menentukan hasil panen di masa depan. Hukum karma bekerja dengan cara yang sama. Setiap tindakan, pikiran, dan ucapan Anda adalah benih yang Anda tanam di ladang kehidupan. Benih-benih ini akan bertunas dan menghasilkan buah yang sesuai, baik manis maupun pahit. Ketika Anda memilih untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, cinta, dan hormat, Anda menanam benih kebahagiaan dan kelimpahan. Kebaikan Anda akan membalikkan gelombang energi positif, menarik pengalaman serupa dalam hidup Anda. Meskipun panen kebaikan mungkin tidak selalu instan, layaknya benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, hasil positif dari tindakan Anda pasti akan datang. Kata-kata, tindakan, dan bahkan pikiran positif Anda akan menghasilkan keberuntungan, cinta, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, bersikaplah baik dan penuh kasih sayang kepada semua orang tanpa terkecuali. Ingatlah bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk menanam benih karma positif. Percayalah, kebaikan Anda akan kembali kepada Anda dengan berlipat ganda. Mulailah hari ini untuk menanam benih karma yang baik. Pilihlah untuk bertindak dengan kebaikan, ketulusan dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan Anda. Dengan menerapkan hukum agung karma ini, Anda membuka jalan menuju kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan, dan kesuksesan sejati. Yang kedua, hukum penciptaan. Hukum penciptaan bak cermin yang memantulkan realitas diri kita. Bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita yakini dan fokuskan, itulah yang akan terwujud dalam hidup. Seringkali, manusia terjebak dalam kebiasaan menyalahkan keadaan dan orang lain atas derita yang mereka alami. Alih-alih terlena dalam belenggu takdir, mari kita bangkitkan kekuatan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Sadarilah bahwa setiap peluang dan ide yang datang adalah undangan untuk melangkah maju. Rangkul kesempatan itu, ubah menjadi kenyataan, dan saksikan bagaimana hidup Anda mulai bertransformasi. Ingatlah pula, lingkungan di sekitar kita memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, kelilingi diri dengan orang-orang dan hal-hal yang sejalan dengan visi dan tujuan Anda. Bukan berarti Anda harus mengubah orang lain, melainkan fokuslah pada pengembangan diri. Hanya diri kitalah yang mampu bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesan. Hukum penciptaan adalah pengingat bahwa kekuatan untuk menciptakan realitas yang kita inginkan terletak di dalam diri kita sendiri. Mari kita ubah pola pikir, tanamkan keyakinan positif, dan raih takdir yang gemilang dengan tindakan dan tekad yang kuat. Yang ketiga, hukum kerendahan hati. Apa yang Anda tolak, itu akan tetap ada. Dalam hidup, agar Anda dapat menangani masalah dan menemukan solusi, Anda harus terlebih dahulu mengakui bahwa Anda memiliki masalah dan tantangan tersebut. Seringkali ketidakmampuan kita untuk menerima bahwa kita memiliki perjuangan tertentu yang menghalangi kita menemukan solusi. Tetapi Anda tidak bisa mengubah situasi tanpa menerimanya. Ketika Anda terus-menerus melihat sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup Anda dan menolak untuk menerimanya,
Anda pada dasarnya mulai membangun energi negatif terhadapnya. Dan sayangnya, energi ini datang untuk tinggal di dalam diri Anda. Di sisi lain, ketika Anda belajar menerima bahwa Anda memiliki masalah ini, Anda akan mengakui bahwa kekuatan untuk membuat perubahan dan menemukan solusi juga ada dalam diri Anda. Jadi, lihatlah hidup Anda dengan baik, menilai semuanya secara menyeluruh, baik negatif maupun positif. Terima kenyataan Anda dan di mana Anda berada. Kemudian, Anda akan menemukan kekuatan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Yang keempat, hukum pertumbuhan. Dimanapun Anda berada, di sana Anda akan berada, sebuah renungan spiritual tentang hukum pertumbuhan. Di dalam perjalanan spiritual kita dihadapkan pada berbagai hukum yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan diri. Salah satu hukum yang paling fundamental adalah hukum pertumbuhan. Dimanapun Anda berada, di sana Anda akan berada. Hukum ini mengingatkan kita bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin kita. Pikiran, keyakinan, dan emosi kita membentuk realitas yang kita rasakan. Jika kita ingin bertumbuh dan mewujudkan mimpi, kita harus terlebih dahulu mentransformasi diri kita dari dalam. Pikiran adalah pencipta. Apa yang kita pikirkan, itulah yang menjadi kenyataan. Pikiran negatif dan keraguan akan menarik situasi dan pengalaman negatif dalam hidup kita. Sebaliknya, pikiran positif dan optimisme akan membuka pintu menuju peluang dan kelimpahan. Tindakan mengikuti pikiran. Pikiran kita tidak hanya menentukan realitas, tetapi juga mengarahkan tindakan kita. Jika kita dipenuhi dengan pikiran negatif, kita akan bertindak dengan rasa takut dan ragu. Sebaliknya, jika kita dipenuhi dengan pikiran positif, kita akan bertindak dengan berani dan penuh keyakinan. Membangun dunia positif. Untuk mengubah dunia luar, kita harus terlebih dahulu mengubah dunia batin kita. Kita harus menumbuhkan kebiasaan berpikir positif, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan fokus pada rasa syukur. Dengan melakukan ini, kita akan membangun fondasi yang kokoh untuk realitas yang lebih positif dan penuh kebahagiaan. Pertumbuhan adalah proses yang berkelanjutan. Kita harus terus-menerus memeriksa pikiran dan keyakinan kita, dan memilih untuk fokus pada apa yang ingin kita ciptakan dalam hidup kita. Dengan melakukan ini, kita dapat merekonstruksi realitas kita dan mencapai semua yang kita impikan. Yang kelima, hukum tanggung jawab. Hidup adalah sebuah kanvas, dan kita adalah sang senimannya. Setiap goresan kuas, setiap sapuan warna, merupakan hasil karya tangan kita sendiri. Hukum tanggung jawab, bagaikan sebuah gema dari hukum penciptaan, mengajak kita menyelami realitas diri yang terpantul dalam cermin pikiran. Ketika gejolak dan kekacauan mewarnai realitas di sekitar, alih-alih terhanyut dalam arus, marilah kita menapaki jalan menuju kedamaian dengan penuh kesadaran. Sadarilah bahwa setiap pengalaman, bahkan yang pahit dan tak terduga, hadir sebagai guru yang membawa hikmah. Alih-alih terbelenggu dalam penyesalan, jadikanlah peristiwa tersebut sebagai batu loncatan untuk melangkah maju. Dengan memikul tanggung jawab penuh atas pikiran dan tindakan, kita memegang kendali atas hidup. Kita menjadi sang pencipta realitas kita sendiri, bebas untuk melukis masa depan yang gemilang. Yang keenam, hukum koneksi. Setiap helai benang dalam jaring kehidupan terhubung satu sama lain, menenun realitas yang kompleks dan penuh makna. Hukum koneksi bagaikan benang sutra halus yang menjalin erat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap langkah kaki, setiap detak jantung, setiap hembusan nafas terikat dalam sebuah simfoni kehidupan yang harmonis. Pahamilah bahwa tidak ada kejadian yang berdiri sendiri, terisolasi dari arus waktu. Setiap peristiwa, besar maupun kecil, merupakan konsekuensi dari tindakan di masa lampau dan menjadi fondasi bagi masa depan yang akan tercipta. Yang ketujuh, hukum fokus. Anda tidak dapat memikirkan dua hal sekaligus.
Dalam upaya Anda untuk memperbaiki diri, sangat penting untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Hukum fokus membantu Anda menempatkan perhatian pada nilai-nilai yang terutama akan membantu Anda mencapai puncak yang Anda cari. Berfokus pada emosi positif, perkembangan, dan tujuan akan membuat Anda tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal negatif. Dan itu adalah hal yang baik, bukan? Ketika Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak begitu menyenangkan, selalu lihat sisi terang. Mungkin ini adalah hal yang sulit dilakukan, tetapi ketika Anda membentuk kebiasaan mengenali pelajaran dalam peristiwa negatif, Anda akan belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, hukum memberi dan keramahan. Menunjukkan ketidakmentingkan diri menunjukkan niat yang sebenarnya. Tidak mungkin memiliki keyakinan yang tidak tercermin dalam tindakan kita. Sebenarnya, tindakan kita adalah bukti yang lebih pasti bahwa kita benar-benar percaya. Jika kehidupan dengan dampak yang berarti adalah apa yang benar-benar Anda cari, maka ketidaksentrisan adalah kebajikan utama yang harus Anda tunjukkan secara terus-menerus. Anda harus belajar untuk menerima, terbuka, dan membantu orang lain, bahkan ketika Anda hampir tidak mengenal mereka. Ketika ini menjadi kebiasaan hidup Anda, ini adalah bukti bahwa Anda telah mencapai bentuk pertumbuhan tertentu, karena orang yang benar-benar dewasa menjalani kehidupan yang tidak mementingkan diri. Mereka selalu siap untuk memberi dan membantu pertumbuhan dan perbaikan orang lain. Yang kesembilan, hukum kehadiran. Seseorang tidak dapat hadir jika mereka melihat ke belakang atau ke depan. Bagaikan sebuah paradoks yang menantang pemahaman kita. Di satu sisi, hukum ini seolah-olah meniadakan peran penting masa lalu dan masa depan. Namun, pemahaman yang lebih mendalam akan mengantarkan kita pada inti spiritualitas yang sesungguhnya. Mari kita renungkan bersama. Sebagai manusia, kita kerap terikat pada bayang-bayang masa lalu, terpaku pada pencapaian atau penyesalan yang telah terukir. Di sisi lain, kita juga mudah terbuai oleh angan-angan masa depan, melupakan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada momen ini. Hukum kehadiran mengajak kita untuk melampaui paradigma ini. Masa lalu dan masa depan memang penting, namun hanya sebagai guru dan kompas. Terjebak dalam penyesalan masa lalu atau khayalan masa depan hanya akan mengantarkan kita pada ketidakhadiran, jauh dari realitas kehidupan yang sesungguhnya. Kehadiran sejati berakar pada kesadaran penuh terhadap momen saat ini. Disinilah kita dapat benar-benar hidup, merasakan, dan bertindak dengan penuh makna. Masa lalu adalah sumber pembelajaran, bukan beban yang mengikat. Masa depan adalah visi yang menginspirasi, bukan pelarian dari realitas. Yang ke-10, hukum perubahan. Sejarah mengulangi dirinya sendiri, kecuali diubah. Tidak ada yang berubah kecuali Anda mengubahnya. Itulah hukum perubahan. Untuk memperbaiki pilihan negatif dan kebiasaan buruk, tidak cukup hanya memutuskan untuk melakukannya. Anda harus mengambil tindakan agar perubahan benar-benar terjadi. Jika Anda menemukan tren negatif dalam hidup Anda, maka Anda harus berusaha untuk membalikannya. Meskipun perubahan sejati dimulai dari dalam, itu tidak pernah berakhir di sana. Pergi dari resolusi ke tindakan. Lakukan sesuatu tentang keputusan Anda. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat tumbuh dan menjadi lebih baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perubahan positif. Yang ke-11, hukum, kesabaran, dan penghargaan. Tidak ada yang berharga yang diciptakan tanpa mindset yang sabar. Penghargaan datang dengan bersabar. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, jika Anda terus-menerus menabur benih kerja keras, pada waktunya penghargaan akan akhirnya datang. Anda harus terus bertahan dan membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan Anda. Fokus pada prosesnya dan lakukan yang terbaik setiap hari. Jangan terjebak dalam membandingkan diri Anda dengan orang lain yang tampaknya mencapai lebih banyak. Jika Anda benar-benar memahami nilai diri Anda tidak akan peduli dengan perbandingan. Kerja keras akhirnya terbayar,
Bahkan jika butuh waktu, Anda hanya harus bersabar. Yang kedua, belas, hukum signifikansi dan inspirasi. Penghargaan terbaik adalah yang berkontribusi pada keseluruhan. Hukum terakhir ini dan hukum pertama cukup mirip. Hukum pertama berfokus pada individu, sedangkan hukum terakhir berfokus pada efek kolektif dari tindakan. Benar bahwa Anda pada akhirnya akan menuai apa yang Anda tabur, tetapi kita juga harus menyadari bahwa keputusan dan tindakan individu kita menjadi kontribusi akhir kita kepada masyarakat. Semua niat dan tindakan kita membangun energi besar yang menciptakan hasil yang mempengaruhi kita semua. Energi ini akhirnya ditransmisikan ke masyarakat dan dunia pada umumnya. Jadi, pastikan tindakan Anda memberikan nilai dan inspirasi kepada orang lain. Berusaha dengan sadar untuk menjadi baik kepada orang lain. Apakah Anda percaya pada karma atau tidak? Anda mungkin setuju bahwa hukum-hukum ini mengandung prinsip-prinsip fundamental dan kebijaksanaan yang bisa diterapkan oleh siapa saja dan semua orang untuk membuat hidup lebih baik. Untuk menjalani kehidupan yang penuh dampak yang benar-benar Anda inginkan, menguasai 12 hukum karma ini akan sangat berguna dalam pencarian Anda untuk pemenuhan. Apa pendapat Anda? Apakah Anda percaya pada karma? Apa pendapat Anda tentang hukum-hukum karma ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah ini. Jika video ini menyentuh jiwamu dan membawa kedamaian dalam hatimu, bagikanlah bagaikan cahaya yang menerangi jalan saudara-saudarimu. Bersama-samalah kita menapaki jalan pencerahan dan menyebarkan kebijaksanaan. Berikan jempol Anda agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk klik lonceng notifikasi agar ketika kami mengunggah video, Anda mendapat pemberitahuan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjelajahi bersama. Semoga cinta dan kedamaian selalu menyertai langkahmu.